Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Aswita dengan NIM 222111169. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Konsep dan Implementasi Mudhorobah dan Akad Tijarah. Yang pertama yaitu definisi mudhorobah. Kata bagi hasil berasal dari bahasa Arab mudorobah. Menurut bahasa kata mudorobah semakna dengan al-khatu, potongan, berjalan, dan atau berpergian, seperti yang terlihat dalam Quran Surat Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi wa akhurunna yadribuna fil aradi yabta'una min fadlillahi, yang artinya dan yang lain berpergian di muka bumi mencari karunia Allah. Menurut istilah, mudorobah memiliki beberapa pengertian sebagai berikut. Yang pertama, menurut para fuqaha, mudorobah adalah akad antara dua pihak orang saling menanggung salah satu pihak menyerahkan harta kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan berbagai yang telah ditentukan dari keuntungan ya dengan yang telah ditentukan. Yang kedua, menurut Sayyid Sabit, mudorobah adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk perdagangan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian. Yang ketiga, mudorobah adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak, di mana pihak pertama, sahibul mal, menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudorobah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak pemodal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Selanjutnya yaitu mudorobah dalam wacana fikih. Mudorobah adalah fikih dalam seseorang menyerahkan modal kepada pengusaha pekerja untuk mengusahakan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak, adapun kerugian sepenuhnya ditanggung pemilik modal. Ada beberapa ketentuan yang ditetapkan dalam fikih berkaitan dengan sistem mudorobah, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, modal. Modal dalam wacana fikih diistilahkan dengan rasul mal. Para ulama mensyaratkan bahwa modal itu harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, terdiri dari mata uang yang beredar atau berlaku. Yang kedua, modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha. Selanjutnya, modal jelas jumlah dan jenisnya. Yang kedua, manajemen. Kontrak mudorobah dalam fikih dibagi dalam dua kategori. Yang pertama, mudorobah mutlak, yaitu pemilik dana, sahabul mal, memberikan keleluasaan sepenuhnya kepada pengelola mudharib dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggap baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelola, dan lokasi usaha. Yang ketiga yaitu jaminan. Esensiasi kontrak mudorobah adalah terjadinya kerjasama dan tolong-menolong antara pemilik modal atau yang surplus modal dengan orang yang hanya memiliki keahlian dan keterampilan sehingga jurang pemisahan antara kaya dan miskin dapat dikikis. Yang keempat yaitu jangka waktu. Berpendapat bahwa dengan adanya batasan waktu, berlakunya kontrak akan menjadi kontrak itu batal. Yang kelima, nisbah keuntungan, yaitu rukun khas yang ada pada akad mudorobah. Hal ini yang membedakan dengan akad-akad yang lain. Yang keenam,
yaitu bentuk mudorobah yang dijalankan dalam akad dilakukan dengan modus pembiayaan atau investasi langsung direction finance, di mana Syihabul Mal bertindak sebagai surplus unit melakukan investasi langsung kepada mudorib yang bertindak sebagai division unit. Selanjutnya yaitu landasan syar'i mudorobah. Yang pertama itu ada Quran surat Al-Muzammil ayat 20 yang bunyinya wa khuruna yadribuna fil ardi yabta'una min fadlillahi, yang artinya dan yang lain berjalan di bumi mencari karunia Allah. Yang kedua yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 198 yang bunyinya laisa alaikum junahun an tabta'u fadlan min rabbikum, yang artinya bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu pada musim haji. Yang ketiga yaitu Quran Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi Faida kutiyatil fadlatu fantashiru fil aradi yabta'u min fadlillahi fadkurullahu kasyira ladi'alakum taflikuna, yang artinya apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunialah Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Selanjutnya adalah landasan syar'i mudorobah. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Suhabil. Anna usma an abni anfana ana tohu mala firata tab'alu fihi ala annagus annallahi ala bainahuma, yang artinya bahwasannya Utsman bin Affan memberikan harta secara akhirat dan memutar modalnya itu dengan keuntungan yang dibagi di antara mereka. Selanjutnya, syarat dan rukun mudorobah. Syarat mudorobah yang pertama yaitu cakupan hukum. Pemilik modal dan pengelola harus cakap hukum, yaitu tidak dalam keadaan gila, masih kecil atau di bawah pengampunan. Yang kedua, modal jelas. Jumlah dan bentuk modal harus jelas. Pembagian keuntungan jelas. Proporsi keuntungan yang akan diterima oleh masing-masing pihak harus disepakati dan jelas. Yang keempat yaitu keuntungan dan kerugian pengelola tidak boleh menanggung kerugian kecuali disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan pemilik modal menanggung seluruh kerugian. Yang terakhir, kelima, yaitu perjanjian tertulis. Perjanjian mudorobah sebaiknya dibuat secara tertulis untuk menghindari sengketa. Selanjutnya, rukun mudorobah. Rukun mudorobah memiliki 5 rukun. Yang pertama yaitu pemilik modal Syihabul Mal dan pengelola mudorib. Kedua pihak ini harus cakap hukum. Yang kedua, ijab dan qabul, perjanjian yang menyatakan persetujuan antara pemilik modal dan pengelola. Yang ketiga, modal roksumal, modal yang diserahkan oleh pemilik modal kepada pengelola untuk dikelola. Yang keempat yaitu keuntungan ribu, keuntungan yang akan dibagi antara pemilik modal dan pengelola sesuai dengan kesepakatan. Yang kelima yaitu pekerjaan amal, pekerjaan yang dilakukan oleh pengelola untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya yaitu keunggulan mudorobah. Yang pertama, tidak terdapat unsur riba sehingga semua transaksi bersifat halal dan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan secara adil sesuai dengan kesepakatan awal antara peserta dan perusahaan asuransi. Yang ketiga, yaitu transparansi dalam pengelolaan dana meningkatkan kepercayaan peserta. Yang keempat, yaitu keuntungan diperoleh dari hasil usaha, pengelolaan mudorib akan termotivasi untuk
menjalankan bisnis secara profesional dan bertanggung jawab demi mencapaikan hasil terbaik. Yang kelima, yaitu dapat diterapkan dalam berbagai sektor, mulai dari perdagangan hingga investasi jangka panjang, baik dalam bentuk sederhana maupun yang kompleks seperti mudorobah, muqayadah, terikat. Selanjutnya yaitu perbedaan mudorobah dan riba. Mudorobah adalah bentuk kerjasama usaha dalam Islam antara pemilik modal dan pengelola usaha yang menghasilkan keuntungan dari aktivitas nyata dan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan riba adalah praktik pengambilan tambahan atas pinjaman yang bersifat eksploitatif dan diharamkan karena tidak melibatkan usaha produktif secara memberatkan salah satu pihak. Dalam mudorobah, kedua belah pihak berbagi risiko dan hasil usaha secara adil. Sementara dalam riba, pemberi pinjaman selalu memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Selanjutnya yaitu ketentuan bagi hasil dalam mudorobah. Pembagian keuntungan dalam mudorobah diatur dengan prinsip yang pertama, keuntungan dibagi antara kedua belah pihak, tidak boleh hanya untuk satu pihak. Yang kedua yaitu bagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentasi nisbah yang disepakati. Yang ketiga, pemilik dana menanggung seluruh kerugian kecuali jika pengelola lalai atau melanggar kesepakatan. Yang keempat, jika terjadi kelalaian pengelola, ia wajib menanggung kerugian. Dalam perusahaan asuransi syariah, nisbah bagi hasil biasanya 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan. Selanjutnya yaitu implementasi mudorobah dalam asuransi syariah. Dalam rangka untuk menghindari praktik riba, maka implementasi mudorobah pada tafakul keluarga asuransi jiwa dapat dilihat misalnya pada perhitungan rate premi. Cara perhitungan dengan asumsi bunga tetap diganti dengan skim mudorobah bagi hasil. Demikian juga dalam skim-skim investasi dalam perhitungan surplus underwriting, penentuan hak atas dana hasil investasi, produk saving, dan hak atas dana dari produk non-saving semua bebas dari bunga, dan sebagai ganti digunakan instrumen mudorobah. Dengan demikian, tafakul keluarga dalam sistem dan operasionalnya bersih dan praktek dari praktek riba. Akad tijarah dalam praktik asuransi syariah. Ada beberapa bentuk akad tijarah dalam praktek asuransi syariah, yaitu meliputi 1. Akad mudorobah adalah akad yang melibatkan dua kelompok, yaitu pemilik modal investor yang mempercayakan modalnya kepada pengelola mudarib untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Yang kedua yaitu akad wakalah, yaitu pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama dan untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Yang ketiga yaitu akad wadiah, yaitu dana terkumpul dari nasabah berupa premi dititipkan kepada perusahaan asuransi untuk dikelola atau dipelihara sebagaimana maksud akad. Yang keempat yaitu akad musyarakah, adalah akad antara dua pihak atau lebih dalam suatu pihak tertentu. Maksudnya adalah adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Sekian dari pemaparan materi saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.